insyaallah Bisa ya? bisa karena ikut arahnya Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya dan nikmatnya kita bisa bertemu, berjumpa dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Maka betapa besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka pandailah ikhwan dan akhwat sekalian untuk mensyukuri nikmatnya. Dan hakikat syukur itu kata para ulama adalah asyukru ta'atul mun'im. Bersyukur itu adalah dengan cara mentaati yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, yang semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Hari ini kita akan membahas satu tema penting sekali. Jangan ngantuk ya. Udah sahur belum? Ada yang nggak sahur di sini? Alhamdulillah sahur semua ya. Sudah tahu temanya? Istiqamah dalam beribadah. Ya.
kita akan membahas beberapa poin yang pertama, tanda-tanda diterimanya amalan. Ini poin-poin bahasan yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Satu, tanda-tanda diterimanya amalan. Yang kedua, tujuan utama puasa Ramadan. Yang ketiga, pengertian istiqomah. Yang keempat, keutamaan istiqomah. Yang kelima, kiat-kiat agar bisa istiqomah. Yang keenam, jadilah hamba Allah setiap saat, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Anak-anakku semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama muqaddimah, sebelum masuk ke poin, sedikit tadi sudah sampaikan bahwasannya kita berada di satu waktu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, yang mana Allah memilihnya di antara 12 bulan itu. Allah memilih satu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu itu menciptakan makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendaknya dan memilih di antara makhluk-makhluk tersebut manusia. Dari sekian banyak manusia, ada makhluk atau manusia pilihan. Apa itu? Nabi dan Rasul, al-anbiya wal mursalin. Ya. Kalau nabi ada banyak, Rasul utusan Allah, dari sekian banyak nabi dan rasul itu dipilih lagi. Di antara mereka ada pilihan lagi yang istimewa, yaitu ulul azmi. 5 rasul ulul azmi. Siapa? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, yang terakhir Nabi Muhammad alaihi salam. Di antara ulul azmi ini ada yang lebih istimewa lagi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah menciptakan banyak tempat. Di antara tempat-tempat yang baik adalah masjid. Demikian juga Allah menciptakan banyak waktu, hari-hari, bulan, ya tahun, dan di antara bulan-bulan yang banyak, yang 12 itu Allah pilih satu, yaitu bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita menempa diri, melatih diri untuk menjadi hamba Allah dengan membawa predikat muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, agar kembali kepada Allah, agar sadar, dikencengin lagi remnya itu biar gak blong.
Nah, harus diservis. Kalau ada mobil, ada motor, lama nggak diservis, kebanyakan dipakai, itu banyak yang kendor, sehingga harus diperbaiki. Ada waktunya, ada masanya. Nah, sekarang adalah masa kita ini untuk perbaikan diri. Jangan sampai lalai, lepas kendali, ada dosa, ada maksiat, kita harus kencengin remnya, ya. Jangan bablas saja. Bahaya ini, dosa dan maksiat ini adalah perusak dan hal yang membinasakan untuk dunia kita dan akhirat kita. Hati-hati, ya. Ini bulan adalah bulan madrasah, sekolah untuk kita. Belajar lagi, belajar sabar, ya. Belajar kita ini untuk menahan lisan, supaya apa? Istiqomah. Nah, nanti apa maknanya istiqomah? Lurus, nggak bengkok. Ucapkan ucapan yang baik. Tidak boleh mengucapkan ucapan yang buruk, yang mengandung kesyirikan, dosa dan maksiat. Hati-hati. Mata juga sama. Hati-hati. Gunakan mata kita ini untuk hal yang baik. Membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah di HP-HP kalian, karena memang belajarnya online, pakai HP. Kalau di sini nggak bisa main-main, duduk alhamdulillah bisa menjaga adab. Maka hati-hati dengan mata kita semua, jangan melihat yang diharamkan. Nah, sekarang kita ini belajar untuk kemudian kita teruskan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Inilah pentingnya pembahasan materi kita ini, supaya kita ini lurus di jalan siratal mustaqim. Kita minta setiap hari kepada Allah minimal 17 kali dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaan untuk apa? Untuk selalu berlaku lurus, berlaku istiqamah. Semua anggota badan kita, semua jasad dan roh kita, kita berusaha semampu kita. Inilah penting kita bahas hari ini dalam waktu yang sangat singkat, tetapi mudah-mudahan membawa manfaat sampai akhir hayat, sampai mati. Baik, itu sedikit muqaddimah. Poin pertama, tanda-tanda diterimanya amal. Tanda diterimanya amal, satu, dimudahkan beramal soleh setelahnya. Dimudahkan beramal soleh setelahnya. Ini tanda, ya, bukan syarat diterimanya amal. Kalau syarat diterimanya amal kalian sudah paham, ya. Kalau syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, apa? Ittiba, mengikuti sunnah. Ini tanda diterimanya amal. Di antara tanda, dan semoga kita diterima amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tandanya adalah dia dimudahkan untuk beramal soleh yang lainnya, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, berbuat jujur
Berbuat jujurlah, karena kejujuran itu menghantarmu kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarmu ke surga. Ya, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ini diantara tanda. Maka barang siapa yang malas beramal, cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada apa? Nah, ini ada masalah ini. Kalau malas baca Quran, sholat 5 waktu yang wajib aja kok masih berat. Nah, kita harus perbaiki ibadah kita, kualitasnya, keikhlasannya, ya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa terus semangat beribadah, ya. Karena ibadah adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Minta pertolongan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikuatkan, dikokohkan untuk melakukan ibadah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, kuatkanlah hatiku untuk berada di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, kuatkanlah hatiku untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kita malas, futur, hati-hati. Kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, di antara tanda diterimanya amal adalah merasa amal solehnya belum sempurna, masih kecil, masih sedikit. Tidak boleh sombong dengan amal soleh yang kita kerjakan. Merasa amal soleh belum sempurna. Ini tanda diterimanya amal. Di antara alamat tanda. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, tanda diterimanya amal soleh Anda adalah saat hati merasa amal soleh masih kecil dan hina. Ya, dengarkan aja ya. Tanda diterimanya amal soleh adalah saat merasa amal soleh masih kecil, hina. Sampai orang-orang benar mengenal Allah, ya, sampai orang-orang benar-benar mengenal Allah, selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah setiap selesai ibadah. Adalah Nabi SAW bila selesai salam dari sholat, beliau mengatakan apa? Ketika selesai sholat apa yang dikatakan? Di antara sunnah Nabi adalah mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu selesai sholat. Allah juga telah memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar setelah selesai melakukan ibadah haji. Allah memuji mereka yang beristighfar setelah sholat malam. Nabi SAW memerintahkan taubat dan istighfar selesai wudhu. Maka siapa yang mengetahui kewajibannya kepada Tuhannya dan menyadari kualitas amalnya serta aib-aib yang melekat pada jiwanya, niscaya dia akan selalu beristighfar selesai melakukan ibadah, merasa amalannya masih sangat penuh kekurangan. Ini diantara tanda diterimanya amal. Takut kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah. Jangan merasa bangga dan sombong dengan suara alunan merdunya ketika membaca Al-Quran, ketika dia berprestasi di
sekolahnya. Jangan merasa sombong. Itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah atas hidayah yang kita terima dan amal ibadah yang kita lakukan, dan selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan. Salat aja banyak kekurangan kita. Ya kan? Pertama takbir Allahu Akbar. Awalnya khusyuk. Setelah itu pikirannya melayang. Jasadnya ada di masjid, tapi pikirannya ada di rumah, di jalan, di pasar. Ini kekurangan kita ketika ibadah. Maka kita istighfar. Betul apa? Betul. Ya, banyak kekurangan. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita istighfar atas kekurangan kita. Ibadah ini hakikatnya apa? Berbuat ihsan kepada Allah, memberikan sesuatu yang terbaik, persembahan kepada Allah. Maka berikan yang terbaik. Nah, ketika kita ibadah banyak kekurangannya, berarti belum bisa memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, tujuan utama puasa Ramadan. Sudah hari keberapa kita puasa? Hafal ya kalau bulan Ramadan ya. Ini tanggal 4 Ramadan. Bener ya? 4. Dan mungkin kalian sudah paham apa sih tujuan Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan ini. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ini tujuan utama puasa di bulan Ramadan, agar kalian bertakwa. Ini tujuannya. Kita puasa dari mulai sahur malam, kita makan sahur ya, dari mulai subuh sampai maghrib kita menahan makan minum. Tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah. Apa makna dan definisi takwa? Takwa artinya adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah atas dasar cahaya ilmu dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar cahaya ilmu dari Allah, merasa takut terhadap siksa Allah. Ini pengertian atau definisi dari takwa. Jadi takwa yang pertama mengamalkan ketaatan kepada Allah
mengamalkan ketaatan kepada Allah. Kemudian meninggalkan maksiat. Nah, ini kesimpulan dari yang tadi ya, bukan. Jadi yang pertama, takwa mengamalkan ketaatan, meninggalkan maksiat. Dilakukan atas dasar ilmu dari Allah, harus ada ilmunya, dasarnya, dalilnya, Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yang ketiga, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah dan takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna takwa. Saya ulangi. Jadi takwa tadi apa maknanya? Mengamalkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Yang pertama. Kedua, didasari atas ilmu. Yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas. Ini 3 poin ini. Ya. Ini kewajiban manusia supaya mereka bertakwa kepada Allah. Banyak keutamaan takwa, dicintai Allah, dimudahkan urusannya, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, diterima amal-amalnya dan lain-lain. Banyak. Ya, kita tidak membahas secara luas di sini karena kita akan membahas ya yang lainnya. Intinya itu istiqomah. Jadi seorang harus kembali kepada Allah dengan takwa, dan ini tujuan Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan supaya kembali bertakwa, kembali semangat melakukan ketaatan, kembali takut kepada Allah dari dosa dan maksiat, dan memperbaiki ibadahnya dengan seikhlas-ikhlasnya, mengharapkan balasan dan takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau bertakwa seperti ini, keberkahan yang akan turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna alaihim barakat, sungguh kami akan bukakan kepada mereka, untuk mereka keberkahan dari atas langit, dari bawah bumi, berkah semuanya. Ya. Tapi kalau tidak, maka hati-hati. Ya, bencana, musibah akan senantiasa mengintai. Disebabkan karena apa? Dosa. Jadi banyak musibah, banyak ya cobaan itu diantaranya karena banyak dosa. Hati-hati. Baik, poin selanjutnya, pengertian istiqomah. Kita membahas istiqomah ya. Sekarang masuk pembahasan inti. Apa sih arti dari istiqomah? Istiqomah itu adalah berlaku lurus. Berlaku lurus. Senantiasa berada dalam jalan Islam. Melakukan ketaatan kepada Allah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.
tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan menjauhi perbuatan maksiat yang dilarang agama. Itu pengertian apa? Istiqomah. Berlaku lurus. Lurus lawannya apa? Kalau lurus lawannya apa? Lurus ya. Lawannya bengkok ke kanan atau ke kiri. Ya, harusnya itu lurus. Kalau mau ke Riyadhus Shalihin, lurus nih jalannya. Dia malah belok ke kanan atau ke kiri. Ya. Dia mau ke Jakarta, tapi dia masuk tol ke arah Cikampek, lurus terus ke Jawa. Kira-kira nyampe nggak ke Jakarta itu? Ya enggak, karena tidak di jalan. Kalau orang mau ya surganya Allah, harus istiqomah, mengikuti ajaran Islam, tidak boleh nyimpang atau belok kanan atau kiri, mencari alternatif selain Islam, selain ajaran Islam, selain ajaran Allah dan Rasulnya, dan ini adalah penyimpangan. Ya, ini tidak lurus. Imam Nawawi mengatakan istiqomah adalah luzumu ta'atillahi azza wa jalla. Yang namanya istiqomah adalah konsekuen, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten, gak berubah, terus berusaha untuk ya meniti jalan shiratal mustaqim. Ikuti yang tauhid, tinggalkan yang syirik. Ikuti sunnah, tinggalkan bid'ah. Ikuti ketaatan, jauhi maksiat. Ikuti yang hak, tinggalkan yang batil. Itu caranya. Ya. Baik. Apa keutamaan istiqomah? Nah, sekarang poin selanjutnya. Keutamaan istiqomah ini yang keempat ya, poin keempat. Dilapangkan rezeki, diluaskan kehidupannya, ya. Dilapangkan rezeki, diluaskan kehidupan. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, dalam surat Al-Jin ayat 16, yang artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, la asqainahum apa? Ma'an ghadaqa, niscaya kami akan curahkan kepada mereka air yang cukup. Maksudnya apa? Air yang cukup ini atau ayat ini, kalau dia mau istiqomah, kata Allah, maka kami akan berikan air yang cukup. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, seandainya orang-orang kafir itu mau beriman, niscaya kami berikan mereka keluasan dunia dan kami lapangkan rezeki mereka. Nah, itu maksudnya ya. Jelaskan oleh para ulama, la asqainahum ma'an ghadaq. Kami akan curahkan kepada mereka air yang cukup, yaitu keluasan dunia dan kelapangan rezeki. Ini yang keberapa tadi? 1 dan 2 ya. Keutamaan istiqomah 1
dilapangkan rezeki, 2 diluaskan kehidupan. Yang ketiga, keutamaannya para malaikat turun menghampiri, memberi rasa aman dari ketakutan. Jadi malaikat turun menghampiri mereka, orang-orang yang istiqomah. Untuk apa? Memberi rasa aman dari ketakutan dan memberi kabar gembira. Yang ketiga. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Yang kelima, dimasukkan ke surga. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya, sungguh orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Nah, ini pentingnya iman, kemudian istiqomah. Maka malaikat akan turun menghampiri mereka. Malaikat itu mengatakan, jangan takut, alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut. Ya. Wala tahzan. Jangan sedih. Ketika kita meninggal dunia, turun malaikat. Jangan takut dengan kematian ini dan apa yang ada setelah kematian ini. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan ketika kamu nanti mati. Ya, kita akan berpisah. Kalau meninggal kita tinggalkan keluarga kita, harta kita. Jangan sedih, kata para malaikat. Ya. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Nah. Dan berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira wa abshiru bil jannah, dengan kabar gembira apa? Kamu akan memperoleh jannah, surga. Allati kuntum tu'adu, yang telah dijanjikan untukmu. Jangan takut, jangan sedih, kamu masuk surga, kata malaikat. Luar biasa, senang kita. Ya, sudah diberikan kabar gembira ketika kita meninggal. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Poin selanjutnya, kiat-kiat agar tetap istiqomah. Poin kelima, bagaimana supaya kita ini bisa istiqomah? Yang pertama, taubat nasuha. Taubat nasuha. Apa Ustadz itu taubat? Taubat itu arruju, kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah. Setelah sebelumnya kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Ya, banyakan mana? Banyakan dosa atau banyak pahala kita ini? Yuk ngacung, siapa yang merasa banyak dosanya? Ngacung. Siapa yang merasa banyak dosanya? Masya Allah, nggak ada yang nggak punya dosa. Terus siapa yang banyak pahalanya? Ngacung. Kok nggak ngacung semua ini, gimana ini? Angkat tangan. Siapa yang merasa lebih banyak
dosanya daripada pahalanya. Ngaco. Sedikit, saya ulangi lagi ya. Jangan ragu, ini harus ini nih. Coba, siapa yang merasa banyak dosanya daripada pahalanya? Ngaco. Oh, sebelah sini belum ada setengahnya. Coba bangun tidur, ngapain? Ya, mau sampai tidur lagi. Ya, manusia itu banyak dosanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, setiap bani Adam, setiap manusia itu banyak dosanya, banyak kesalahannya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, melakukan dosa dan maksiat adalah mereka yang mau bertaubat, taubat nasuha. Kalau orang berbuat dosa berarti dia melenceng, tidak istiqomah, ya kan? Kembali lagi ke jalan yang lurus lagi, balik lagi istighfar, astagfirullah. Seperti itu ya. Ini yang pertama, taubat nasuha. Kalau mau istiqomah harus taubat. Taubat itu syaratnya ada 5. Taubat nasuha itu. Yang pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua, sesali, menyesal kita dengan dosa yang kita lakukan, menyesal, sedih kita. Kalau ada orang yang meninggalkan kesalahan tapi tidak menyesal, itu belum taubat dia. Nanti satu waktu ada kesempatan dia dosa lagi karena nggak menyesal. Yang ketiga, tekad. Apa tekad? Bertekad untuk tidak mengulangi. Yang pertama tadi apa? Tinggalkan. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, tekad. Bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, selesaikan urusan dengan manusia lainnya. Jika ada, selesaikan urusan dengan orang lain. Kalau dosa itu menyangkut orang lain, dia mengambil harta uang orang lain, kembalikan. Atau dia pinjam uang atau barang, kembalikan. Atau dia ghibah, menfitnah, dia minta maaf. Seperti itu. Yang kelima, ikhlas karena Allah. Yang keenam, sebelum waktunya terlambat. Yang keenam, jadi ada 6 syarat taubat nasuha. Kemudian kiat yang kedua, senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Ini hal yang penting, ikhwan. Karena ketika kita memperhatikan tauhid berarti memperhatikan iman, hati kita ini. Ya. Kalau imannya kuat kepada Allah, tawakal dan selalu minta kekuatan kepada Allah, menjauhi kesyirikan, berarti ibadahnya bagus ini. Dan ini inti daripada istiqamah, menegakkan tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya, tinggi, dan kita menjauhi syirik. Ya. Kalau syirik, amalannya batal semua, nggak diterima. Jadi kalau amal ibadah itu harus didasari tauhid, di antara ikhlas itu di antara konsekuensi pengamalan dari tauhid.
Kalau dia beramal ibadah riya, berarti dia syirik, tidak diterima. Kalau amal ibadahnya tidak diterima di sisi Allah, bagaimana bisa istiqomah? Tidak bernilai ibadah, tetapi bernilai dosa. Yang ketiga, kiatnya ada banyak ini, mudah-mudahan cukup ya. Berusaha untuk konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang ketiga, kiat supaya istiqomah. Konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Salat 5 waktu harus konsisten. Terus, gak pernah telat. Jamaah di masjid buat yang ikhwan. Ya, konsisten terus, nggak pernah telat, kecuali kalau memang ada udzur syar'i, hujan, sakit dan lainnya. Selepas itu terus, nggak pernah berhenti. Ini konsisten terus. Semakin dia kuat untuk ya disiplin melakukan sholat jamaah, semakin mudah. Bahkan ada yang hilang. Belajar juga seperti itu. Menghafal Quran juga seperti itu. Terus, jangan tinggalkan. Yang keempat, muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ya. Ya. Muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Nah, ini adalah ihsan. Apa pengertian ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ihsan. Ketika ibadah kita harus menghadirkan ihsan. Muraqabatullah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sungguh Allah pasti melihatmu. Kita takut kalau berbuat dosa, walaupun sendirian di kamar sendiri, Allah tahu. Kita tidak merasa aman dari ya pengawasan Allah. Yang kelima, muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah, setiap hari muhasabah, merenung betapa banyak salah kita kepada Allah, kekurangan kita, takut kita kepada Allah. Ya, muhasabah. Kita hitung-hitung lagi, introspeksi. Sebelum nanti tidak ada waktu lagi bermuhasabah. Kalau sudah dikubur, nggak bisa muhasabah. Di dunia inilah kita bermuhasabah. Dan orang pandai itu adalah, kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, cerdas, pandai adalah orang yang bermuhasabah, nah, introspeksi, dan beramal persiapan untuk kematiannya. Yang keenam, mujahadah, bersungguh-sungguh. Mujahadah, sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketujuh, ikhlas dalam beramal dan mutabaah. Ikhlas dalam beramal dan mutabaah. Yang kedelapan, berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi bid'ah. Berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Sunnah apa yang ya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sunnah. Bid'ah adalah segala sesuatu yang baru, masalah agama. Masalah agama bukan masalah dunia, agama. Agama itu harus ikut Allah dan Rasulnya, tidak boleh membuat yang baru. Kemudian yang kesembilan, jaga sholat 5 waktu.
jaga sholat 5 waktu. Kalau mau istiqomah, sholat 5 waktu dijaga, jangan ditinggal. Kalau menjadi orang yang baik, anak soleh solehah sampai dewasa, sampai mati, jaga sholat 5 waktu. Ini penting nih, penting. Karena di dalam sholat ada permintaan apa? Istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ke-10, berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 10, berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu ma'ruf? Mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar. Ya, semua yang baik dipandang baik oleh agama Islam, oleh Allah dan Rasulnya, dan mungkar yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya mungkar. Yang ke-11, selalu menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Selalu menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Ya. 12, takut kepada Allah dan mengingat pedih siksanya. Takut kepada Allah. Masya Allah. Yang ke-13 nih, penting, mencari teman yang soleh, teman yang baik. Mencari teman yang soleh. Karena teman yang soleh ini, sebagaimana dikatakan atau dijelaskan, digambarkan, dimisalkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Itu kalau teman baik. Kalau teman yang buruk itu seperti pandai besi. Penjual minyak wangi, teman yang baik. Ya, bisa saja dia memberi minyak wanginya. Dikasih kita hadiah minyak wangi, seneng, wangi. Atau kita bisa membeli minyak wanginya, bisa beli, alhamdulillah. Yang ketiga, kalau kita tidak dikasih minyak wanginya atau tidak bisa membeli minyak wanginya, paling tidak kita bisa mencium baunya. Lewat enak banget. Nah, kalau pandai besi, apa yang kita bisa dapatkan? Ya, mungkin dapat percikan apinya kena pakaian, atau kita dapat bau asapnya yang tidak sedap. Lewat nih, aduh, ini bau badan ini. Allahu Akbar, kita sholat bukannya khusyuk, tapi kita sibuk menahan napas ini, ya. Nah, itu zahir. Dan wangi itu bisa diibaratkan dengan agamanya bagus, harus dilihat ini. Kalau agamanya bagus, taat, ini wangi dia. Nah, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, secara umum hendaknya teman yang kamu pilih itu punya 5 sifat. Teman yang baik itu punya 5 sifat. Yang pertama, aqilan, an yakuna aqilan, punya akal, pinter dia. Ya, manusia punya akal semua, Ustaz. Maksudnya yang akalnya cerdas, baik, bagus, berakal. Yang kedua, mempunyai akhlak yang baik. Berakal, punya akhlak yang baik. Yang ketiga, bukan orang fasik. Hati-hati, kalau punya teman yang nggak sholat, ini fasik ini. Orang suka ngomong jorok, hati-hati nih, lisan dijaga ya. Jadi sekolahnya di sini adalah mencetak generasi yang soleh dan solehah. Ya, harus lisannya dijaga. Ini Ragunan di absen. Tahu Ragunan di absen? Binatang semua keluar dari mulutnya. Perkataannya kotor, keji, jorok. Ini tidak menunjukkan akhlak yang baik. Ini orang fasik.
Yang keempat, bukan ahli bid'ah. Bukan ahli bid'ah. Ya. Dia harus ahlus sunnah, bukan ahli bid'ah. Karena sunnah itu lawan bid'ah. Yang kelima, bukan orang yang rakus dengan dunia. Nah, ini 5. Kata Imam Ibnu Qudamah, kalau cari teman berakal, satu, memiliki akhlak baik, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, bukan orang yang rakus terhadap dunia. Baik, lanjut. Tadi yang ke-13 ya, mencari teman yang baik, teman yang soleh. Kiat agar istiqomah 14, menjaga hati, lisan, anggota badan dari yang diharamkan. Menjaga hati, lisan, anggota badan dari yang diharamkan. Dijaga hatinya, lisannya, matanya, tangannya, kakinya, semua takut dari yang diharamkan. Yang ke-15, mengetahui langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan. Setan ingin menjerumuskan manusia dari apa? Syirik, menjerumuskan kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dosa. Itu hati-hati, kita harus tahu mana yang dosa, mana yang taat, mana yang tauhid, mana yang syirik. Nah, harus tahu nih, langkah-langkah setan menyimpangkan kita. Kita tahu supaya untuk dijauhi, nah, bukan untuk diamalkan. Yang ke-16, banyak berzikir dan berdoa. Banyak berzikir dan berdoa, meminta dikuatkan. Di atas istiqomah. Apa doanya? Ikuti ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baik, itu doanya. Atau doa yang lain, Allahumma inni as'alukal huda, ikuti, wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, itu minta kekuatan kepada Allah. Yang ke-17, terakhir, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi dosa dan menghadapi cobaan. Ya, itu kiat-kiat apa tadi? Supaya kita istiqomah. Poin terakhir, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah setiap saat, bukan jadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Rajin ibadah jangan di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Baca Quran jangan di bulan Ramadan saja, puasa juga demikian, ya, salat tahajud, qiyamul lail, sedekah dan berbuat baik yang lainnya jangan hanya di bulan Ramadan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Rabb kita di setiap bulan. Maka takut jangan hanya di bulan Ramadan saja. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan, sampai mati. Ya, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Inilah hakikat dari istiqomah, ikhwan dan akhwat sekalian, ya. Dan istiqomah ini sungguh pertanda diterima amal soleh seorang hamba ketika dia terus bisa mengamalkan kebaikan, terus, ya,
dan itu merupakan tanda diterimanya amal. Kalau dia bisa melanjutkan estafet ibadahnya, ya walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan, tetaplah ya, tetap harus baca Quran walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan. Kalau bisa seperti bulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau enggak, tetap baca Quran, tetap sholat malam, puasa sunnah. Ada puasa sunnah selain ya wajib di bulan Ramadan. Puasa sunnah bisa dilakukan Senin, Kamis. Nanti bulan Syawal 6 hari puasa Syawal. Baik, sampai di sini kajian kita, semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Nanti bisa dipelajari lagi, dibaca lagi apa yang disampaikan. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah, dan ini adalah puncak kemuliaan seseorang sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innama ghayatul karamah luzumul istiqomah. Sesungguhnya puncak dari kemuliaan seseorang adalah ketika dia bisa menetapi istiqomah, terus konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, maka berikan kepada kami istiqamah. Kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.